Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Cecilia Tiovana Agristopo, NRP 211031270, jurusan Teknik Industri dari UPN Veteran Jakarta. Di sini saya akan menstimulasikan alur produksi komponen gear sepeda motor berbahan kelas baja. Pada stimulasi kali ini saya menggunakan ProModel Student Version. Berikut merupakan data-data yang digunakan untuk membuat stimulasi tersebut. Pertama, kita klik ke file, lalu new, dan isi title-nya sesuai dengan kebutuhan atau keinginan kita. Lalu lanjut ke browse, lalu samples, dan pilih students. Lalu open dan klik OK. Lalu sekarang kita ke build dan pilih location. Nah, di location ini kita pilih icon untuk menentukan lokasi yang akan menjadi tempat stimulasi. Saya di sini akan memilih 5 icon untuk menjadi lokasi. Lalu namanya diganti dengan gudang bahan baku, dan kapasitasnya diganti menjadi infinite. Selanjutnya diganti namanya dengan mesin bubut. Selanjutnya diganti dengan mesin milling. Selanjutnya diganti dengan mesin finishing. Dan yang terakhir diganti dengan stasiun QC. Nah, di sini kapasitasnya diganti semua dengan infinite. Lalu selanjutnya kita tambahkan waktu pada setiap lokasi. Langkah pertama itu kita atristik dulu yang new, lalu kita klik yang 0 di sebelah kiri untuk membuat waktunya, dan yang A itu untuk menambahkan namanya. Nah, kegiatan ini dilakukan secara berulang-ulang terhadap setiap lokasi tersebut.
kita ke build, lalu entitas. Nah, entitas ini merupakan item yang diproses dari sistemnya. Nah, di sini kita akan memilih item yang kita mau. Di sini saya memilih item ini dan saya mengganti namanya menjadi bahan baku. Lalu speednya diganti dengan data yang ada, yaitu 115. Nah, selanjutnya saya akan memilih item kedua, yaitu ini. Saya akan mengganti namanya menjadi gear setengah jadi. Speednya juga sesuai dengan data yang ada. Nah, saya memilih icon ini dan saya mengganti namanya menjadi komponen gear, dan speednya juga diganti dengan data yang ada. Selanjutnya kita ke build, lalu kita memilih pad network. Nah, di sini kita mengganti nama dari setiap jalurnya. Yang pertama itu jalur A, yaitu dari gudang bahan baku ke mesin bubut. Nah, selanjutnya itu ada jalur B. Jalur B ini dari mesin bubut ke mesin milling. Selanjutnya ada jalur C. Ini dari mesin milling ke mesin finishing. Setelah itu ada jalur D dari mesin finishing ke stasiun QC. Selanjutnya kita mengganti setiap interface dari setiap jalur. Nah, yang pertama itu kita klik kanan, klik 2 kali dulu, lalu klik kanan dan ada N1 dan N2, kita pilih N1. Lalu di sini kita pilih lokasinya. Lokasinya itu gudang bahan baku yang pertama. Lalu kita selanjutnya memilih N2. Dengan lokasi mesin bubut. Nah, kegiatan ini dilakukan berulang-ulang pada setiap jalur. Nah, ini diisi dengan sesuai dengan data yang ada. Selanjutnya kita pilih build, lalu ke research. Nah, research ini merupakan sumber daya yang digunakan untuk melakukan operasi tertentu dalam suatu sistem. Kita bebas memilih operator apa yang akan kita gunakan. Di sini saya memilih operator yang
Nah, saya memilih operator ini, lalu saya edit dan dimension, lalu ukuran saya ganti menjadi 4, lalu color, nah di sini saya ganti menjadi warna hijau. Nah, lalu 8, dan diletakkan sesuai dengan keinginan kita. Lalu setelah itu saya memilih operator yang kedua, edit, dimension, lalu 4, lalu colornya saya ubah menjadi warna ungu. Lalu 8, nah letakkan sesuai dengan keinginan. Lalu memilih operator yang ketiga, dimension 4, colornya menjadi hijau. Lalu 8, dan letakkan sesuai dengan keinginan. Nah, selanjutnya memilih operator yang terakhir, edit, dimension menjadi 4, colornya menjadi ungu. Add, ubah terlebih dahulu arahnya. Nah, add, letakkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, selanjutnya kita mengganti nama setiap operator tersebut. Operator yang pertama itu petugas. Nah, untuk stage-nya kita ganti semuanya juga hanya by unit, dan speech-nya kita ganti menjadi sesuai dengan jalurnya. Nah, sesuai dengan jalurnya, yang pertama itu jalur A, selanjutnya menjadi jalur B dengan N1, jalur C. Nah, ini di delete karena tidak penting. Nah, ini menjadi by unit. Menjadi jalur D. Lalu setelah itu kita ke build, lalu ke Arifals. Arifals ini untuk menyatakan kedatangan entitas dari luar ke dalam sistem. Nah, selanjutnya pertama kita klik bahan baku, lalu kita isi kuantitinya sesuai data yang sudah ada. Nah, occurrence-nya juga dan frekuensinya juga. Nah, gear setengah jadi, location-nya itu ada di mesin milling. Kuantitinya diganti menjadi data yang sudah ada, occurrence-nya juga diganti menjadi data yang sudah ada, dan frekuensinya juga diganti menjadi data yang ada. Nah, selanjutnya itu komponen gear. Location-nya ada di mesin finishing, quantity dan occurrence-nya serta frekuensinya juga diganti menjadi data yang sudah ada. Selanjutnya kita ke build, baru ke processing. Nah, di sini kita klik entitas bahan baku, lalu klik, lalu destinasinya ke mesin bubut.
lalu entitas bahan baku lagi, lokasi dari mesin bubut ke mesin milling, outputnya kita ganti menjadi gear setengah jadi. Lalu kita klik gear setengah jadi, lokasinya di mesin milling, lalu destinasi ke mesin finishing, lalu outputnya diganti menjadi, ada outputnya kita mengganti jadi komponen gear. Selanjutnya kita klik komponen gear dengan lokasi dari mesin finishing, lalu destinasi ke stasiun QC. Oke. Lalu selanjutnya kita klik lagi komponen gear. Lalu selanjutnya dari komponen gear, klik komponen gear. Lalu dari stasiun QC ke road to exit. Selanjutnya kita ke tools, baru start fit, lalu tunggu. Kita memasukkan data yang sudah ada. Berikut datanya ada 4. Yang pertama kita akan masukkan data yang pertama. Kita copy dulu data yang pertama, lalu paste, lalu ke fit, setup, lalu select all, oke, dan ke fit lagi, lalu auto fit, pilih unbound, baru normal, copy yang normal, lalu taruh lagi di halaman yang baru. Selanjutnya setelah ini kita akan copy data yang kedua. Begitu berulang seterusnya sampai data yang keempat.
Lalu selanjutnya kita copy yang normalnya saja. Lalu kita paste di bagian mesin bubut pada operationnya. Nah, lalu normalnya itu diganti menjadi wide end. Nah, selanjutnya kita lakukan berulang sesuai data yang sudah diberikan. Setelah selesai, selanjutnya kita akan ke flowjetnya. Kita ganti yang pertama itu gudang bahan baku terlebih dahulu. Nama flowjetnya diganti menjadi sesuai dengan data yang sudah ada. Begitu seterusnya sampai ke sampai selesai.
Lalu selanjutnya kita ke simulation, lalu ke option, kita ganti runnya menjadi 8, lalu run. Harus di save terlebih dahulu. Di sini saya save. Setelah selesai di save, maka kita akan melihat stimulasi yang telah kita buat itu berjalan dengan lancar. Nah, setelah itu akan muncul begini. Kita klik yes. Baru yes, lalu loading. Kita tunggu sebentar. Di sini akan muncul grafik dan data-data dari hasil stimulasi yang telah kita buat. Nah, ini ada United States-nya. Selanjutnya kita klik ada scoreboard-nya. Nah, selanjutnya ada research dari stage-nya. Nah, yang terakhir ada multiplay capacity location-nya. Sekian dari saya, terima kasih.